Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Yulana Ahmad, NIM 184724-2018 dari kelas 28F. Baik, kali ini saya akan membawakan materi yaitu contoh analisis buku. Buku yang akan saya analisis yaitu dengan tema 3 cuaca dan musim selalu berubah. Pada bab 7 dan bab 8. Adapun bab 7 yaitu berisi tentang benda langit, sedangkan bab 8 berisi tentang cuaca dan musim. Pada bab 7 benda langit, standar kompetensi yaitu mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam, cuaca dan musim serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Kompetensi dasar yaitu mengenal berbagai benda langit melalui pengamatan. Kemudian pada bab 8 cuaca dan musim, standar kompetensinya yaitu mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam, cuaca dan musim serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Sedangkan kompetensi dasarnya yaitu membedakan pengaruh musim kemarau dengan musim hujan pada kegiatan manusia. Analisisnya yang pertama ada standar isi. Standar kompetensi SK dan kompetensi dasar KD IPA di SD merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum setiap satuan pendidikan. Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian pencapaian SK dan KD. Didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan bekerja ilmiah dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru. Dalam buku IPA karangan Sri Purwati, standar kompetensi dan kompetensi dasar tidak tercantum. Namun jika dilihat dari materi yang diuraikan dalam buku sudah sesuai dengan standar isi. Masing-masing materi telah dijabarkan secara mendalam. Dalam standar isi standar kompetensi untuk IPA kelas 1 semester 2 adalah sebagai berikut. Yaitu mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam, cuaca dan musim, serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Standar kompetensi tersebut dalam buku dibagi menjadi 2 bab, yakni bab 7 benda langit dan bab 8 cuaca dan musim. Materi dipisahkan menjadi 2 bab yang dianalisis di atas sehingga materi yang disajikan lebih spesifik. Kemudian antara kompetensi dasar dalam standar isi dan dalam bab 7 dan bab 8 sudah sesuai jika dilihat dengan materinya. Analisisnya sebagai berikut. Yaitu kompetensi dasar bab 7 mengenal berbagai benda langit melalui pengamatan. Contoh materinya dalam buku tersebut yaitu Tuhan menciptakan banyak benda langit, ada yang terlihat pagi hari, ada yang terlihat malam hari. Tahukah kamu nama benda-benda langit itu? Coba kamu sebutkan. Catatan petunjuk bagi guru. Di sini guru membacakan pengantar lalu mengumpulkan jawaban dari siswa sebanyak mungkin tanpa terlebih dahulu membenarkan atau menyalahkan. Kemudian kompetensi dasar pada bab 8 membedakan pengaruh musim kemarau dengan musim hujan pada kegiatan manusia. Contoh materinya pada dalam buku yaitu musim hujan. Saat musim hujan turun terus menerus. Hujan bisa turun setiap hari dari pagi sampai sore. Bila hujan turun terus menerus, sungai di selokan dapat meluap. Banjir terjadi di mana-mana, sawah dan rumah tergenang air, banyak orang yang harus mengungsi. Musim kemarau, saat musim kemarau hujan jarang turun. Matahari bersinar terik, tanah menjadi kering, debu-debu berterbangan. Bila kemarau sangat panjang, sungai dan sumur menjadi kering, sawah, ladang kering, tanah pecah-pecah. Petani sedih karena tanaman mati. Berdasarkan materi tersebut, jika ditelaah, buku tersebut sudah memuat tujuan dari pembelajaran IPA, yakni antara lain pertama, peserta didik mampu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik mampu
mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, dan masyarakat. Kemudian ketiga, peserta didik mampu mengembangkan keterampilan proses yang menyelidiki alam sekitar untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Di sini, IPA diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat didefinisikan. Kemudian penerapan IPA ini perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Di tingkat SD atau MI diharapkan ada penekanan pembelajaran saling temas atau saing lingkungan, teknologi, dan masyarakat yang diarahkan pada pengalaman belajar untuk merancang dan membuat satu karya melalui penerapan konsep IPA dan kompetensi bekerja ilmiah secara bijaksana. Kemudian cakupan tiga ranah. Di sini cakupan tiga ranah yaitu ada kognitif, afektif, psikomotorik. Buku ajar pada pembelajaran IPA mempunyai peran dalam mewujudkan pembelajaran aktif di kelas. Di sini buku ajar tidak hanya digunakan sebagai transfer informasi saja, tetapi dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Kemudian pembelajaran IPA sebaiknya dilakukan secara inquiry atau inquiry ilmiah atau scientific inquiry. Karena untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu, pembelajaran IPA di SD sangat menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap. Di sini memiliki itu maksudnya melalui pengamatan, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, menciptakan atau memiliki kemampuan berpikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pembangun dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Namun dalam buku BSF, materi pembelajaran hanya mencakup dua ranah pembelajaran, yakni kognitif dan afektif. Cakupan materi terbesar pada aspek kognitif. Pada aspek afektif, peserta didik dituntut untuk mengolah, menalar, dan menciptakan kemampuan berpikir yang efektif dan kreatif. Dan dalam ranah yang abstrak dan konkret, dengan kata lain dalam kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sedangkan psikomotorik tidak ditentukan atau tidak ditemukan, namun jika guru dapat memfasilitasinya, maka pembelajaran akan dapat mencakup tiga ranah. Jadi kesimpulannya, sebagian besar isi materi dalam buku ini adalah pembelajaran aspek kognitif dan afektif dengan CTL, Conceptual Teaching and Learning, yaitu pembelajaran memecahkan masalah dengan kejadian sehari-hari. Dan untuk mencapai tiga ranah dengan bahan ajar menggunakan buku ini, guru dituntut untuk memodifikasi pembelajaran sedemikiannya. Kemudian ada tampilan materi buku. Tampilan materi buku sudah baik, mulai dari kelayakan isi, kebahasannya ini baik dan benar, gambaran yang jelas dan berwarna untuk membantu siswa dalam memahami pembelajaran. Isi materi pembelajarannya sesuai dengan perkembangan anak dan kebutuhan bang ajar serta sesuai dengan nilai moral dan nilai-nilai sosial. Kemudian pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah contoh analisis buku dari saya. Apabila ada salah kata atau salah dalam menganalisis,
saya akan belajar lebih dalam lagi. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.